saya telepon langsung kepada Allah Ta'ala. Nah, bagaimana sikap kita terhadap jamaah yang semacam ini? Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romblay Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku semuanya yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri, karena sebentar lagi kita akan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Insya Allah dalam 6 atau 5 hari lagi kita akan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Kalau tak silap insya Allah tanggal 10 nanti hari Rabu insya Allah kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri insya Allah. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian nih yang mau balik kampung atau yang mau mudik, hati-hati di jalan. Jangan lupa terus berdoa ketika mau berangkat mudik atau mau berangkat pulang kampung. Ketika keluar rumah, ingat jangan lupa berdoa kawan-kawan semuanya. Dan di perjalanan juga berdoa. Jika mengantuk, silahkan menepi dulu, istirahat sejenak untuk memfreshkan badan kita agar selamat sampai tujuan. Teman-teman sahabatku semuanya, semoga kita semuanya diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sahabatku semuanya, semoga Ramadan kita bisa sampai ke penghujung nanti, diberikan kesehatan selalu, kekuatan selalu untuk menjalankan ibadah puasa. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, ternyata guys, di bulan puasa ini kan masih berapa hari ya bulan puasa, dan Hari Raya Idul Fitri itu sekitar kurang 5 atau 6 hari lah gitu. Dan yang aneh itu, ada keanehan di Indonesia tuh yang lagi viral sekarang, lagi viral guys. Yang membuat viral itu karena sudah merayakan Idul Fitri hari Jumat kemarin guys, yaitu pada tanggal 5. Tanggal 5 guys udah merayakan Idul Fitri. Ini sesat nggak sih? Saya kalau gue kira sih sesat, soalnya nggak ikut dengan syariat Islam. Karena kenapa gue bilang gitu? Ya karena udah dijelaskan di hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semuanya udah jelas di sana. Aturannya, caranya menentukan awal 1 Syawal itu kapan, awal Ramadan itu kapan, itu semuanya ada ketentuannya di sana dan dijelaskan juga oleh para ulama-ulama kita. Dan ternyata masih ada yang keluar dari itu semua guys, keluar dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan penjelasan dari para ulama itu. Ini dia, aku ada videonya guys, tepatnya di mana ya? Ini dia videonya guys. Nah ini dia guys, suasana umat Islam di daerah Panggang, Gunung Kidul, Yogyakarta sambut Idul Fitri hari ini, yaitu tepatnya hari Jumat kemarin guys, pada tanggal 5 itu. Sedangkan kita itu, kalau kan kita mazhab Syafi'i ya, dan di ASEAN ini sudah menentukan kalau kita harus lihat kalau paling tidak hilal itu 3 derajat lebih lah gitu, baru kita bisa sholat Idul Fitri atau mengakhiri Ramadan gitu loh. Tapi ini gue nggak tahu ini ikut metode apa ini. Ini bukan hanya beda, tapi udah keluar dari yang sudah ditentukan oleh syariat. Ini video ini udah viral guys, soalnya
Baru tanggal 5 kemarin loh. Hari Jumat kemarin. Ini udah menutup puasanya, menutup Ramadan dan merayakan Idul Fitri. Waduh, ini pasti yang gue nggak tahu juga ya. Ya mudah-mudahan enggak lah. Kalau yang apa ya, yang malas puasa pasti ikut Lebaran lah. Iya juga ya. Iya, ini ada penjelasannya tentang masalah Masjid Aulia ini, jamaah dari, kan ini namanya jamaah Aulia ya. Dari masjidnya pun terpampang besar namanya Masjid Aulia. Jamaahnya pun dinamakan Jamaah Aulia. Seperti apa tanggapan orang umum? Ini dia guys. Nah ini nih. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Ada jamaah namanya Jamaah Aulia dari Panggang, Gunung Kidul. Jamaah ini hari ini tanggal 7 April. Bukan tanggal 7 tapi tanggal 5. Abang ini salah sebut. Jumat, mereka sudah melaksanakan sholat Idul Fitri. Mereka menetapkan awal bulan dan akhir bulan itu menggunakan firasat, keyakinan, dan perjalanan spiritual ketuanya, yang disebut-sebut sebagai Mbah Benu namanya. Nah, bagaimana sikap kita terhadap jamaah yang semacam ini? Kalau dari sisi keyakinan, maka saya katakan jamaah ini merupakan salah satu jamaah yang sesat, jamaah yang salah, dan tidak bisa dibenarkan sebagai sebuah khilafiyah. Kenapa demikian? Karena di dalam Islam, penentuan penanggalan hijriyah itu patokannya adalah bulan sabit atau yang kita sebut dengan hilal. Yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Jadi kalau ngelihat bulan yaitu sebagai penanda awal bulan untuk berpuasa Ramadan, dan kalau nanti melihat lagi maka itu menjadi penentu awal bulan Syawal atau berakhirnya bulan Ramadan. Nah, kalau yang digunakan metode oleh Jamaah Aulia ini, mereka penetapan awal bulan itu menggunakan firasat ketuanya, menggunakan keyakinan ketuanya, menggunakan perjalanan spiritual katanya. Nah, kalau ditanya apakah ini mereka benar, ya pasti salah gitu. Sesat mereka ini. Maka tugas kita sebagai dai, sebagai penceramah, sebagai orang-orang yang berilmu, ya harus memberikan edukasi kepada para jamaah bahwa mereka itu salah. Tidak bisa kita katakan enggak apa-apa dong, kan kita toleransi. Enggak bisa. Toleransi itu ketika terjadi perbedaan yang sama-sama memahaminya dengan metode yang benar. Misalkan antara Muhammadiyah dengan pemerintah dan Nahdlatul Ulama. Karena mereka, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan pemerintah itu patokan penentuan awal bulannya masih sama-sama menggunakan hilal atau bulan sabit di awal bulan. Hanya perbedaannya mereka menggunakan metode satu. Muhammadiyah itu menggunakan metode hisab, astronomi, sedangkan yang Nahdlatul Ulama dan pemerintah menggunakan ru'yah langsung. Kalau tidak ngelihat berarti belum. Sedangkan kalau Muhammadiyah yang penting ada. Namun baik Muhammadiyah maupun pemerintah masih menetapkan awal bulan itu patokannya adalah bulan sabit atau hilal. Adapun yang dilakukan oleh teman-teman dari Jamaah Aulia ini, saya katakan sesat, salah, nggak bisa dibenarkan dengan alasan toleransi, dengan alasan tasamuh atau dengan alasan khilafiyah, tetap salah. Maka pemerintah punya kewajiban untuk mengedukasi jamaah tersebut sehingga kesalahan semacam ini tidak bisa dibenarkan, harus diluruskan gitu. Nanti moga-moga di antara kita ada yang mampu memberikan nasihat. Kalau saya secara pribadi dengan tegas mengatakan mereka sesat. Tapi bukan berarti sesat kita harus melakukan tindakan-tindakan anarkis, bukan seperti itu. Saya katakan sesat agar nanti kemudian di antara kita ini ada yang mampu, terutama dari pemerintah, memberikan pembinaan, memberikan edukasi bahwa apa yang mereka lakukan itu salah kaprah. Pemerintah saja dan Muhammadiyah itu lebarannya nanti di tanggal 10 dan tanggal 11 kemungkinannya. Kalau Muhammadiyah sudah pasti nanti di tanggal 10 April. Kemudian kalau pemerintah belum tahu karena belum ru'yah, itu bisa jatuh di tanggal 10, bisa jatuh di tanggal 11. Namun tadi Muhammadiyah dan NU tetap menggunakan metode penentuannya menggunakan patokan bulan sabit atau hilal. Adapun kalau yang Aulia tadi ini jelas salah kaprah, udah keluar jalur sesat. Mereka nggak bisa dibenarkan, harus diedukasi dan dilakukan pembinaan ke depannya.
Nah, semoga teman-teman yang lain juga tidak terkecoh dengan apa dikit-dikit dengan alasan khilafiyah kemudian kita toleransi. Tidak bisa. Tetap dikatakan salah adalah salah. Hanya memang tidak boleh melakukan tindakan anarkis untuk membenarkan, untuk membela mereka, tidak. Atau dengan tindakan anarkis untuk membantai mereka, bukan. Tetap dilakukan pembinaan yang baik dan benar. Baik, terima kasih. Ini MUI kemana ini? Majelis Ulama Indonesia kemana ini? Kenapa nggak ditindaklanjuti ini semua ini? Kenapa tidak diadakan pembinaan? Benar kata abangnya tadi. Ini menyesatkan sebenarnya karena udah keluar dari jalur syariat yang sudah ditentukan oleh agama kita, agama Islam. Ini, waduh. Ini seharusnya MUI harus hadir nih. Harus hadir, harus memanggil ketuanya atau memanggil salah satu dari ketua itu, agar tidak terjadi lagi seperti ini. Karena ini menyesatkan ini. Ini berlahan-lahan akan mengubah metode dari yang sudah ditentukan oleh Rasulullah. Padahal Rasulullah SAW sudah jelas hadisnya dan para ulama sudah menjelaskan semuanya, cara-caranya menentukan awal Ramadan dan menentukan awal bulan Syawal. Sudah ditentukan semuanya. Tapi ini bukan hanya melenceng, bukan hanya perbedaan. Iya, kita bertoleransi, tapi kalau seperti ini bukan kita harus bertoleransi, tapi kita harus tegas dan memberikan edukasi kepada mereka. Kalau mereka tidak mau mendengar edukasi dari kita, ya terpaksa, maka negara harus hadir menegakkan hukum di situ. Menegakkan hukum agar tidak diulangi dan tidak ada penyimpangan-penyimpangan lagi seperti ini. Ini harus diberikan pelajaran yang tegas, diluruskan gitu. Harus diluruskan dulu, baru kalau tidak mau diluruskan, ya terpaksa harus diambil tegas dengan secara hukum. Karena negara kita kan negara hukum, masa iya kita mau kalah dengan semua ini? Ya, ini tanggapan dari ketua dari Masjid Aulia ini. Ini dia tanggapannya dari ketuanya. Tidak pakai perhitungan, saya telepon langsung kepada Allah Ta'ala. Oh, telepon langsung ya sama Allah. Kemarin tanggal 4, malam 4. Ya Allah, ini sudah 29. Siap. 1 Syawalnya kapan? Allah Ta'ala ngendika tanggal 5 semua kue kaya ngono. Lah makanya disalahke wong ora apa-apa, urusan ingsun Gusti Allah. Berbeda dengan pemerintah, jamaah Masjid Aulia di Kelurahan Giriharjo, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, melaksanakan salat Idul Fitri 1445 Hijriah pada Jumat 5 April. Pelaksanaan salat Idul Fitri ini lebih awal 5 hari dari Lebaran yang ditetapkan pemerintah. Sebentar ya, ini kita ambil sorotan dari perkataan dari ketuanya tadi. Dia bilang dia terus nelpon Allah. Intinya dia menggunakan firasat atau menggunakan mimpi dia ini. Tidak menggunakan, itu artinya orang ini sudah menghilangkan hadis yang kan Rasulullah yang sudah ditentukan Rasulullah untuk umat Islam semuanya dan sudah dijelaskan oleh para ulama. Ini semuanya dihilangkan oleh beliau ini gitu. Oleh beliau ini, dan beliau ini seakan-akan beliau terus merujuk kepada Allah, bertanya kepada Allah, dan seakan-akan Allah itu menjawabnya, ini loh hari rayanya gitu. Ini loh hari rayanya gitu. Gue gimana ya tanggapinnya ya? Ya kalau dibilang gak sesat ya keterlaluan sih. Ini sesat, udah menyesatkan ini semuanya. Karena udah nggak menggunakan hadis Rasulullah, udah nggak menggunakan pendapat para ulama yang, waduh, gimana gue ngomongnya. Dan dibilang tadi itu ya, yang bilangnya tadi itu, dia bilang gini kan dalam bahasa Jawa ya, saya itu mau disalahkan orang, ya terserah gitu. Ini urusan saya dengan Allah. Bukan masalah itu. Tapi ini akan membuka peluang ajaran-ajaran sesat lainnya untuk masuk ke masyarakat kita. Karena kalau tidak ada tindak lanjut
dari pihak MUI ataupun negara, maka ada peluang nih untuk orang-orang yang mau menyesatkan orang-orang muslim. Gitu. Karena pandangan mereka, orang-orang yang mau menyesatkan ini, dia berpikir itu jamaah Aulia nggak ada respon dari pemerintah, nggak ada respon dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi mereka terasa ada peluang untuk masuk ke situ gitu. Terasa ada peluang untuk masuk menyesatkan masyarakat Indonesia, masyarakat lainnya gitu. Ini sebenarnya jangan sampai terulang. MUI harus hadir dalam perkara ini, dalam masalah ini, agar tidak terjadi di tempat-tempat lain gitu. Karena ini bahaya banget gitu. Karena ini seakan-akan ini menghilangkan hadis Rasulullah, menghilangkan pendapat para ulama. Bayangin coba kalau metode seperti ini digunakan di berbagai tempat. Ini baru satu tempat loh, tapi jamaahnya udah banyak banget. Coba bayangin. Kalau di tempat-tempat lain ikut, MUI membiarkan ini semua dan tempat-tempat lain ikut, itu artinya MUI membiarkan hadis Rasulullah itu tidak diikuti oleh umat-umat yang lain gitu. Gimana coba terjadi kalau terjadi seperti ini? Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan tidak terjadi semuanya. Coba kalau di Malaysia. Mungkin tadi waktu sholat Id aja udah digerebek ini semua. Udah datang majelis ulama Malaysia udah datang ke sana itu. Waktu sholat tuh nggak nyampe 1 hari mungkin pas sholat itu udah datang itu. Kalau di Malaysia tuh. Tapi ini malah dijaga sama Banser. Banser ini tugasnya? Banser ini adalah anak dari NU, Nahdlatul Ulama. Apa iya petugas-petugas Banser ini nggak tahu bahwa ajaran ini sesat gitu, udah keluar dari syariat gitu. Ini yang membuat sebenarnya, seakan-akan NU dengan adanya Banser di sana yang menjaga ini dan adanya TNI di sana, seakan-akan negara mendukung ajaran ini, seakan-akan NU mendukung ajaran ini gitu. Karena di sana ada Banser, di mana Banser ini adalah satu organisasi yang di bawah NU, sedangkan TNI adalah satu kesatuan tentara Republik Indonesia, di mana yang sedang menjaga di sana, seakan-akan negara mendukung dengan adanya jamaah Aulia ini gitu, yang jelas-jelas menyimpang. Seharusnya ini segera ditindaklanjuti, jangan nunggu viral. Ini kebiasaan Indonesia ini, nunggu viral dulu baru ditindaklanjuti, baru diluruskan. Jangan gitulah, masa iya harus nunggu viral kalau nggak viral nggak mau ditindaklanjuti. Aduh. Ya udahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.